Oke, selamat siang. Sekarang kita akan ngebahas tentang bagaimana melatih otot rangka. Kalau kemarin kan fokus otot jantung gimana latihannya dan kardio ya, dengan meningkatkan heart rate kita lah ya. Kardio kan meningkatkan heart rate kita. Nah, kalau otot rangka gimana? Ya, seperti yang sudah biasa gue jelaskan, kalau otot rangka latihannya ya harus dengan angkat beban. Angkat beban di sini maksudnya apa? Ya, kita melatih bagian otot-otot yang ada di badan kita. Misalnya deadlift untuk hamstring, bisa juga kena ke punggung juga kan ya. Kalau bench press itu lebih ke dada, tricep, dan deltoid depan. Kalau squat itu justru ya ke paha. Ada sedikit punggung karena harus menahan beban. Ada hamstring juga. Oke. Nah, kalau minta tips dari gue gimana caranya angkat beban, di video ini gue nggak akan contohin gimana, tapi kalau tipsnya satu, ini dalam program ya yang dibuat ya, satu itu harus ada progressive overload. Maksudnya apa? Ada progres, bebannya nambah, setnya mungkin nambah, tekniknya makin bagus, ilmu fitnessnya makin banyak dan makin luas, terus punya komunitas yang mendukung dalam perkembangan fitness kita itu sendiri. Kalau misalnya memang masih bingung, ya ada baiknya hire PT lah yang ada di sekitar kalian ya. Nah, terus apa lagi? Latihan itu mitos, itu banyak yang mengatakan bahwa kalau bicep nggak boleh sama tricep, kalau chest nggak boleh sama back. Ya nggak gitu juga, itu bukan sistem kerjanya badan kita. Kalau kita mau latihan back di hari sama latihan chest, ya nggak masalah gitu. Karena kan saat kita latihan itu kita merusak otot kan. Apakah misalnya kita latihan chest nih, dada, udah dadanya udah capek, udah ada kerusakan otot, terus kita latihan back, apakah artinya akan sia-sia karena yang satu begini atau begini? Ya enggak dong. Kalau rusak mah rusak aja karena dilatih. Nah, pertumbuhan otot itu sendiri terjadi saat apa? Saat kita istirahat. Dari mana pertumbuhannya? Dari makanan, dari nutrisi. Yang bikin nggak tumbuh itu apa? Udah latihan capek-capek di gym, begadang, makanannya nggak beres, gizi seimbangnya nggak ada, ya susah kan. Nah, gimana? Ya harus seimbang semua. Latihannya oke, terstruktur, programnya ada progressive overload, tahu jangka panjangnya mau kayak gimana, makanannya bergizi, terus sama istirahatnya cukup. Itu yang membuat keberhasilan dari program angkat beban, melatih otot rangka. Gunanya apa sih latihan otot rangka? Tulang kita kuat, udah pasti. Kalau misalnya otot kita kuat, tulang kuat, ya melakukan hal sehari-hari akan lebih optimal ya, akan lebih enak juga badan dibawanya, istilahnya gitulah. Terus membantu mengontrol berat badan. Oke, apalagi ya, kalau misalnya tentang program yang gue jalanin sendiri sih, biasanya sih gue sih lebih fokus ke 3 hal: bench press, deadlift, sama squat. Oke. Yang lainnya pull up, ada latihan tapi lebih fokus ke 3 ini, kayak bicep curl, lateral raise, front raise, OHP, ada latih tapi gue lebih fokus ke 3 hal ini ya. Gue sendiri sekarang sih pakainya superset, jadi gue dalam satu waktu gue 2 gerakan yang saling ototnya sama ataupun beda, gue gabung aja nggak apa. Jadi misalnya bench press dengan pull up misalnya, itu jadi abis bench press gue langsung pull up, terus baru istirahat. Atau gue deadlift pull up misalnya, bisa juga. Jadinya itu program yang gue pakai sekarang. Kenapa? Ya baik lagi, tips dalam membuat program itu kita nggak bisa pakai program dari orang lain, sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, gue sendiri latihan baru bisa latihan tuh jam 9 malam, jam setengah 10 malam. Jadi gue hanya punya waktu setengah jam karena gue harus istirahat, habis itu tidur. Ya jadinya ya udah setengah jam gue maksimalkan. Caranya gitu, superset, udah paling gampang. Nah, jadi ya nggak ada program terbaik di dunia, nggak ada. Semuanya
sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan kemampuan masing-masing. Kalau kita udah latihan setengah jam aja tepar, ya udah, jangan lanjutin sampai 3 jam dengan stop istirahat, gitu. Jadi nggak ada waktu yang tepat, waktu berapa lama paling efektif, sesuaikan dengan kemampuan sendiri. Ya kalau yang udah profesional mungkin 10 jam juga kagak apa-apa. Ya kalau yang biasa aja, amatir, sekali juga udah tepar. Ya kan? Itu tipsnya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen. Terima kasih.